Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Robi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Siti dan Ibu Mega, dan teman-teman seperjuangan yang tetap bertahan di tengah pandemi ini. Semoga teman-teman dan semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan tetap taat kepada protokol pemerintah agar tetap di rumah aja, seperti itu. Nah, kami di sini akan mempresentasikan terkait pemukiman, bagaimana sejarah pemukiman, pertumbuhan pemukiman di dunia, jenis-jenis pemukiman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemukiman, dampak dari pemukiman itu sendiri, terus masalah yang ditimbulkan dari adanya pemukiman, baik itu kepada aspek sosial, budaya, ekonomi maupun politik, terus solusi dari pemukiman itu sendiri menurut rembukan kelompok kami di sini. Nah, maka dari itu saya lanjutkan kepada pemateri 1 atau penyaji 1. Dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Yang kedua ada menurut Sumatmaja 1988. Pemukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Jadi, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri, sehingga dalam kehidupan manusia akan membentuk kelompok-kelompok. Demikian pula dengan hal rumah tempat tinggalnya akan dibangun secara bersama-sama sehingga berkelompok atau tersebar dalam satu wilayah. Selanjutnya ada sejarah pertumbuhan pemukiman di dunia dan di kota. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan pemukiman di dunia. Sejarah pertumbuhan pemukiman di dunia ini terbagi menjadi 6 masa. Yang pertama, masa prasejarah. Dalam masa prasejarah ini, rumah dijadikan elemen inti. Jadi rumah itu tempat untuk menyelamatkan diri dari bahaya, tempat menetap sementara dan selalu berpindah-pindah, nomaden. Terus bentuk hunian masih berupa pohon. Perkembangan selanjutnya manusia mulai membuat hunian sendiri dengan memanfaatkan kulit hewan dan kayu yang diberi rangka yang mudah dibongkar pasang. Selain itu, rumah dibuat dengan menggali tanah dan atap dari kulit hewan. Pola hidup dari pengumpul bahan makanan berkembang menjadi petani dan peternak. Yang kedua yaitu masa Yunani dan masa Romawi. Pada masa Yunani, rumah tetap menghadap ke dalam, tetapi di bagian dalamnya itu dimodifikasi adanya tempat pemujaan dan juga terdapat pemisah antara ruang publik antara pria dan wanita. Terus pada masa Romawi, rumah tetap diorientasikan ke dalam dengan menambah jendela yang lebih banyak dan dibuat lebih rumit. Pintu masuknya dibuat lebih menonjol dengan
menambah hiasan. Bangsa Romawi mengenal rumah tersebut bertingkat untuk memenuhi pertumbuhan penghuninya. Jadi rumah tersebut itu dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat. Jadi bukan hanya oleh satu masyarakat saja atau oleh satu keluarga saja, tetapi banyak gitu, oleh banyak masyarakat yang di sana. Yang ketiga yaitu masa abad pertengahan atau medieval. Pada masa ini, perdagangan hasil pertanian menciptakan kota-kota kecil yang memiliki benteng. Bentuknya itu dua lantai, di mana satu lantai merupakan tempat untuk usaha dan di lantai atasnya untuk tempat tinggal. Orientasi rumah menghadap ke jalan, bukan ke bagian dalam lagi. Pertumbuhan kota membuat masyarakat membangun rumah yang saling berdempetan. Rumah sangat bergantung pada cahaya dan sirkulasi udara dari muka dan dari belakang rumah. Pada akhir masa pertengahan, tercipta prototipe rumah yang dipakai oleh keluarga tunggal, yaitu rumah deret. Yang keempat adalah masa Rainase. Kaum bangsawan pada saat ini memulai membangun rumah dengan satu fungsi yang menjadi karakter rumah di masa modern. Seperti pada saat ini, dengan terpisahnya tempat kerja dan rumah. Tampilan rumahnya itu mempunyai jendela kaca yang besar dan pemakaian fasade yang seragam berbentuk hiasan garis lurus, jendela, dan pintu. Yang kelima adalah masa industrial. Pada masa ini, ekonomi berdasarkan manufaktur dan pergerakannya dinamis. Terus, pemisahan rumah dan tempat kerja merata pada semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan daerah bisnis di tengah kota membuat daerah perumahan tergeser ke arah luar kota, sehingga menyebabkan terjadinya variasi tempat tinggal. Perkembangan teknologi membawa pengaruh pesat pada bentuk dan lokasi rumah. Yang terakhir yaitu masa modern. Perumahan di masa modern ini merupakan produk dari masa sebelumnya. Dengan adanya keseragaman bentuk rumah. Lalu kota-kota di Indonesia ini tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh budaya Hindu, Buddha yang disusul dengan kebudayaan Islam. Kota-kota tersebut umumnya sebelumnya itu merupakan pusat-pusat kerajaan dan perdagangan, sehingga sekarang berkembang menjadi kota-kota besar yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah pertumbuhan pemukiman di kota. Dalam sejarah ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, kota dan pemukiman setelah masuknya pengaruh Eropa. Kota-kota dan pemukiman setelah masuknya pengaruh Eropa dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu kota pantai dan kedua yaitu kota pedalaman. Kota pantai merupakan pusat ekonomi kegiatan masyarakat kota tersebut, misalnya perdagangan, penyebaran agama, dan kebudayaan, serta tempat berkumpul dan bertemunya berbagai suku bangsa dan dari berbagai negara. Yang kedua, kota pedalaman. Kota pedalaman merupakan pusat pemerintahan, kerajaan, dan pengembangan tradisi, serta banyak ditunjang oleh pusat-pusat hasil pertanian daerah. Jadi, kota pedalaman ini adanya di pedalaman gitu, dengan pusat penghasilannya pertanian daerah. Yang kedua yaitu kota dan pemukiman pada masa pemerintahan Hindia Timur sampai dengan berdaulat. Pada awalnya, perang kemerdekaan setelah Jepang dikatakan kalah oleh sekutu pada tahun 1945. Yang kedua yaitu kota dan pemukiman pada masa pemerintahan Hindia Timur sampai dengan berdaulat. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, banyak kota besar yang dibakar dan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan mengungsi ke kota-kota kecil.
Pada awal pengakuan kedaulatan, tidak banyak dilakukan pembangunan oleh pemerintah Indonesia, tetapi pada awal tahun 50 barulah dilakukan pembangunan atau rehabilitasi. Yang terakhir yaitu kota pemukiman pada masa kemerdekaan. Pada masa ini, banyaknya pemberontakan di beberapa daerah termasuk daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Lalu, perumahan yang teratur dibangun oleh pemerintah bagi para pegawai negeri yang terus bertambah atau oleh perusahaan-perusahaan besar untuk karyawannya. Selanjutnya, penduduk asli kota yang memiliki tanah yang luas membangun rumah-rumah petak kontrakan untuk pendatang baru. Selain Kebayoran Baru, banyak lagi kota-kota baru lainnya yang dibangun, baik dari lokasi maupun dari peluasan kota kecil yang sudah ada sebelumnya. Lalu rusun yang dibangun untuk masyarakat penghasilan tinggi dibangun oleh swasta di awal tahun 1990-an. Lalu ada jenis-jenis pola pemukiman. Jenis-jenis pola pemukiman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut Alvin L. Bergman dan yang kedua menurut Bintarto. Pola pemukiman penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik daerahnya. Kondisi fisik yang bermaksud antara lain meliputi iklim, kesuburan tanah, dan topografi. Pengaruh kondisi fisik ini sangat terlihat pada pola pemukiman di daerah pedesaan, sedangkan daerah perkotaan kurang begitu jelas, mengingat penduduk kota sangat padat, kecuali yang bertempat tinggal sepanjang aliran sungai, biasanya membentuk pola aliran mengikuti aliran sungai. Yang pertama yaitu menurut Alvin Ed Bergman. Pola pemukiman penduduk desa menurut Alvin Ed Bergman dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nuclear village, yaitu penduduk desa hidup bergelombol membentuk suatu kelompok yang disebut dengan nukleus. Yang kedua yaitu land village, yaitu pemukiman yang mengikuti jalur sungai atau jalan-jalan yang membentuk deretan perumahan. Yang ketiga yaitu open country village, yaitu di mana penduduk desa memilih atau membangun tempat kediamannya tersebar di suatu daerah pertanian, sehingga dimungkinkan adanya hubungan dagang karena adanya perbedaan produksi dan kebutuhan. Yang pertama yaitu menurut Alvin Ed Bergman. Pola pemukiman penduduk desa menurut Alvin Ed Bergman dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nuclear village, yaitu penduduk desa hidup bergelombol membentuk suatu kelompok yang disebut dengan nukleus. Yang kedua yaitu land village, yaitu pemukiman yang mengikuti jalur sungai atau jalan-jalan yang membentuk deretan perumahan. Yang ketiga yaitu open country village, yaitu di mana penduduk desa memilih atau membangun tempat kediamannya tersebar di suatu daerah pertanian, sehingga dimungkinkan adanya hubungan dagang karena adanya perbedaan produksi dan kebutuhan. Yang kedua yaitu menurut Bintarto. Menurut Bintarto terdapat 6 pola pemukiman penduduk desa. Yang pertama memanjang jalan. Jadi di daerah datar susunan daerahnya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Yang kedua memanjang sungai. Jadi pola pemukimannya itu mengikuti sungai yang ada di bantaran sungai itu. Yang ketiga pola radial. Pola ini berbentuk radial yang berada di gunung-gunung mengikuti dengan adanya bisa saja kesuburan tanah dan mata air. Yang keempat yaitu tersebar. Jadi pola ini terdapat di kars gunung. Jadi pemukimannya itu melihat topografi yang relatif datar. Yang kelima, memanjang pantai. Daerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai.
Yang terakhir yaitu memanjang pantai dan sejajar dengan kereta api. Jadi tadi kan ya itu pemukimannya itu mengikuti daerah pantai dan sejajar mengikuti rel kereta api. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemukiman yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu relief. Relief merupakan perbedaan tinggi suatu daerah di permukaan bumi, seperti pegunungan, dataran rendah, perbukitan, dan daerah pantai. Kondisi ini menyebabkan penduduk membuat pemukiman yang sesuai dengan lingkungan tempat ia tinggal. Contohnya, pemukiman yang berada di daerah pantai cenderung pola pemukimannya akan mengikuti garis pantai. Yang kedua yaitu kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah di setiap tempat tentunya sangat berbeda-beda. Di daerah pedesaan, contohnya lahan yang subur merupakan sumber penghidupan bagi penduduk. Oleh karena itu, mereka mendirikan tempat tinggal, berkumpul dan memusat dekat dengan sumber penghidupannya. Yang ketiga yaitu keadaan iklim. Faktor-faktor iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan suhu akan mempengaruhi jenis tanah atau kualitas tanah di suatu tempat, sehingga akan mempengaruhi pola pemukiman. Contohnya, jika pemukiman yang berada di tempat dingin seperti di kutub, cenderung pola pemukimannya akan lebih berkelompok. Dan jika wilayah yang memiliki suhu udara panas, cenderung pola pemukimannya akan terpencar atau terbuka. Yang terakhir yaitu keadaan ekonomi dan kultur penduduk. Masyarakat tentunya akan mendirikan suatu pemukiman atau tempat tinggalnya yang berdekatan dengan pusat perekonomian, seperti perbelanjaan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga mereka akan mudah untuk mendapatkan fasilitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian ada kultur penduduk. Kultur atau budaya penduduk sangat mempengaruhi suatu pola pemukiman yang biasanya akan cenderung lebih berkelompok. Seperti halnya pada suku Baduy, mereka pola pemukimannya cenderung berkelompok dan terisolir dari pemukiman lain. Baik, saya akan menjelaskan terkait dampak dari adanya pemukiman. Nah, kita spesifikasikan terlebih dahulu pemukiman yang ada di kota. Nah, pemukiman di kota biasanya terkhusus di negara kita tercinta di Indonesia ini. Kita ambil contoh di Jakarta. Bagaimana pemukiman di sana itu memang sudah padat, bahkan ruang terbuka hijaunya tidak memenuhi ketentuan. Ruang terbuka hijau itu kan minimal 30%, akan tetapi kalau saya lihat datanya itu kurang dari 30% gitu loh. Itu merupakan dari adanya pengaruh atau faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan demografi seperti itu. Ya, karena adanya fenomena urbanisasi secara sosial, ekonomi, dan lainnya itu berdampak kepada pemukiman. Kaum-kaum urban itu pergi dari desa dan pergi ke kota dalam rangka motif ekonomi biasanya. Mereka berangkat ke kota dalam rangka untuk menaikkan tingkat strata sosial, maaf. Nah, dengan motif ekonomi mereka datang ke sana. Namun yang terjadi adalah dampak negatifnya itu kepadatan penduduk yang semakin padat, terus berpengaruh kepada aspek sosial, di mana banyak sekali permasalahan seperti permasalahan kriminalitas, ketimpangan sosial yang semakin timpang, terus imbas lagi kepada aspek ekonomi, yang mana ketersediaan lapangan kerja memang
harus lebih lapang lagi dengan adanya pemukiman yang luas itu berbanding lurus dengan lapangan kerja seperti itu, langsung terus berimbas lagi kepada aspek budaya, yang mana budaya-budaya yang dibawa oleh kaum urban itu biasanya kadang mengakulturasi atau mengasimilasi gitu loh. Namun biasanya karena memang kalau saya lihat ya, di Jakarta itu kalau sedang lebaran itu ya Jakarta itu sepi karena memang kebanyakan dari luar Jakarta sendiri gitu kan. Terus ke aspek politik, yang mana pemerintah melakukan regulasi, mengatur regulasi agar bagaimana pemukiman tersebut tidak padat seperti itu. Nanti berimbas kepada politisasi kependudukan. Nanti teman-teman silakan literasi bagaimana penduduk itu dipolitisasi untuk mohon maaf ini agak sedikit politis ya. Namun faktanya seperti itu. Nah, langsung lanjut ke analisis. Yang perlu dianalisis dari adanya pemukiman adalah dampak negatifnya itu jumlah penduduk yang membludak karena adanya kaum urban yang ingin hidup di perkotaan seperti itu, dan berimbas ke adanya selama area kumuh, langsung ke permasalahan sosial tadi. Itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar jumlah yang penduduk membludak sama area permasalahan sosial agar bisa teratasi, dan yang pastinya berdampak kepada aspek ekologis atau lingkungan. Bagaimana industri lapangan kerja gitu kan, banyak sekali pabrik itu kan membuang limbah seperti itu, yang pastinya berdampak kepada aspek ekologis, itu baik itu pencemaran tanah, udara, air, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Namun ada dampak positifnya juga dari adanya pemukiman di kota seperti itu. Nah, dampak positifnya adalah adanya tuntutan agar percepatan teknologi dan kebutuhan itu dituntut cepat, karena tadi pemukiman yang memang sudah banyak bahkan overload itu menyebabkan ketersediaan fasilitas seperti transportasi dan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, perlu adanya tuntutan supaya lebih cepat atau proses modernisasi itu lebih cepat dengan adanya pemukiman yang banyak. Nah, langsung dijelaskan lebih ini lagi. Tadi spesifikasi terkait dampak positif dan negatif dari adanya pemukiman di kota. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari adanya pemukiman di desa. Nah, dampak positifnya pemukiman di desa itu, desa karena dengan keasriannya desa menyimpan beragam budaya dan nilai dan norma yang dipertahankan di desa. Seperti contoh, ada daerah mana saya lupa lagi. Pokoknya jangan lebih dari berapa rumah kalau nggak salah. Nah, itu kan merupakan aspek budaya yang memengaruhi itu tadi, pemukiman tadi. Karena desa yang memang asri, tidak seperti di kota, maka dampak positifnya yaitu tadi. Akan tetapi dampak negatifnya adalah karena tadi ada fenomena urbanisasi, maka dari itu banyak sekali
umur-umur produktif yang memang mereka pergi berurbanisasi, dan pada akhirnya desa desa kehilangan umur-umur produktif untuk membangun desanya sendiri seperti itu, sehingga desa tidak akan pernah maju karena umur yang produktif mereka pergi ke kota seperti itu. Nah, langsung ke masalah-masalah lingkungan, yang mana dari adanya dampak pemukiman tersebut secara ekologis banyak terdampak, seperti pencemaran industri, yang mana memang industri yang banyak itu kan menyerap banyak tenaga kerja, namun berdampak kepada pencemaran industri seperti sungai yang kotor gitu kan. Nah, terus pencemaran air itu tadi dari adanya banyak pabrik, terus memengaruhi ke tanah, banyaknya ini kan bagaimana pabrik atau industri itu mengambil air tanah dalam di Jakarta itu, sehingga Jakarta terus mengalami kemerosotan seperti itu. Nah, dan juga ada efek rumah kaca seperti itu. Itu dampak-dampak ekologis dari adanya pemukiman di kota. Terus ada solusi yang kita tawarkan untuk pemukiman adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang tegas, baik itu kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kebijakan politik. Kebijakan pendidikan seperti membuka aksesibilitas pendidikan, bagaimana pendidikan itu merata ke semua daerah di Indonesia. Bagaimana pendidikan yang humanis itu tercipta di semua daerah di Indonesia. Betapa tidak, kenapa memang warga desa itu pergi ke kota karena tingkat atau kualitas pendidikan di kota itu lebih bagus. Nah, dalam bukunya Nalar Kritis Pendidikan, saya lupa lagi penulisnya siapa, betapa memang pendidikan itu hanya untuk elit kelas yang dapat mengakses, yang mana pendidikan itu tercipta adanya stratifikasi. Orang miskin nggak bisa kuliah, orang miskin nggak bisa sekolah di sekolah yang favorit. Itulah mitos-mitos atau yang perlu dipatahkan di Indonesia seperti itu. Kita silau dengan prestasi, kita silau dengan akreditasi seperti itu. Itu perlu adanya pemerataan pendidikan yang sama seperti itu. Namun sekarang pemerintah bagus, ada sistem zonasi, itu salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan pendidikan seperti itu. Nah, membuat usaha mikro di desa-desa, bagaimana warga desa memberdayakan kemampuan atau potensi mereka, potensi geografis mereka. Contoh, mereka memberdayakan potensi pertanian di sana, pariwisata di sana. Terus kebijakan penekanan pertumbuhan penduduk. Nah, ada kan kebijakannya itu program KB. Karena kalau dulu itu kan ada banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak pusing gitu kan. Nah, mungkin perlu diperhatikan bagaimana nanti seorang suami istri itu punya anak banyak itu menyebabkan banyak permasalahan seperti itu. Baik itu permasalahan keluarga, permasalahan pemerintah seperti itu. Nah, juga
em, pemerintah perlu membangun pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah geografis, yang mana pembangunan itu pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak eksploitatif, pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah geografis seperti itu. Juga untuk memperkecil laju urbanisasi, daya tarik atau daya pendorongnya tuh perlu diratakan. Bagaimana contoh, ada lapangan kerja di daerahnya sendiri sehingga warga desa tidak hijrah ke kota seperti itu. Juga pendidikan merata seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datang dari saya pribadi, kesalahan datang dari dangkalnya pengetahuan saya, kesalahan datang dari ketidaktahuan saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Kemudian ada masalah tata ruang desa. Tentunya pemukiman suatu daerah dipengaruhi oleh faktor sosiologis daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat di daerah pedesaan memiliki mata pencaharian dalam sektor agraris atau pertanian, di mana mereka hanya mampu untuk bertani, tidak memiliki keahlian lain sehingga mereka tidak memiliki kualitas yang cukup baik. Kemudian kebudayaan yang masih kental, di mana di desa masih menjunjung tinggi kebudayaan yang masih bersifat tradisional, sehingga dalam segi pembangunan pun akan lebih mengutamakan dari segi aspek kebudayaan, sehingga di desa itu cenderung akan lebih sulit untuk berkembang. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti yang sering kita lihat, fenomena di daerah pedesaan itu adanya ketidakmerataan seperti pembangunan baik itu dari infrastruktur maupun dari transportasi dan ruang publik lainnya, sehingga itu menjadi salah satu permasalahan dari tata ruang. Kemudian ada tingkat ekonomi yang rendah, di mana masyarakat desa hanya mengandalkan di bidang pertanian dan mungkin itu tidak akan terlalu besar penghasilannya dan mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya ada masalah tata ruang kota yang disebabkan oleh kepadatan penduduk dan urbanisasi, di mana urbanisasi merupakan suatu fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tidak lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ketidakmerataan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Sedangkan di kota fasilitas sudah sangat memadai sehingga menyebabkan masyarakat desa memilih untuk lebih tinggal di kota. Sehingga hal tersebut menyebabkan suatu kepadatan penduduk di desa yang begitu sangat signifikan. Hal tersebut menyebabkan suatu permasalahan seperti adanya slum area atau pemukiman kumuh. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan tata ruang desa. Tentunya setiap desa memiliki dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di desanya, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa untuk membangun desanya. Dana desa tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut. Misalnya, desa tersebut berpotensi dalam hal industri sepatu atau apapun itu, sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar menjadi pemasukan bagi desa tersebut dan dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan pembangunan di desa tersebut.
Salah satu desa yang sudah dapat mengembangkan dari sektor perekonomiannya yaitu desa yang bernama Desa Pogok. Desa tersebut setiap bulannya mampu menghasilkan sekitar 1 miliar, di mana mereka bergerak dalam bidang wisata, sehingga mereka dapat mengundang wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke daerah tersebut. Bahkan warga desa tersebut yang semula pergi merantau, mereka memilih kembali ke desanya dikarenakan lapangan pekerjaan yang mulai banyak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Semoga sumber pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.